Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sri Suryani. Di video kali ini saya akan membahas beberapa materi terkait evaluasi pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, pengelolaan hasil belajar. Yang kedua, penilaian hasil belajar. Yang ketiga, bentuk-bentuk evaluasi dan antar hubungannya serta contohnya. Dan yang keempat, kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Nah, yang pertama, pengelolaan hasil belajar. Di dalam pengelolaan hasil belajar ada yang namanya prosedur evaluasi pembelajaran PAUD. Nah, secara formal dan terstruktur, tahapan pelaksanaan evaluasi proses pembelajaran atau protentusi PAUD sebaiknya melakukan prosedur-prosedur sebagai berikut. Yang pertama, penentuan tujuan. Yang kedua, menentukan desain evaluasi. Yang ketiga, pengembangan instrumen evaluasi. Yang keempat, pengumpulan informasi atau data. Yang kelima, analisis dan interpretasi. Dan yang keenam, tindak lanjut. Kemudian perlu diketahui bahwa dengan adanya evaluasi, maka guru dapat mempertimbangkan keputusan-keputusan mengenai metode dan media pembelajaran yang akan digunakan dalam suatu pembelajaran. Nah, di samping tujuan, menurut Rukajet 2018, evaluasi memiliki fungsi yang bervariasi di dalam proses pembelajaran mengajar. Yang pertama, sebagai alat untuk mengetahui apakah peserta didik telah menguasai pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan yang telah diberikan oleh seorang guru. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui aspek-aspek kelemahan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar. Yang ketiga, mengetahui tingkat ketercapaian siswa dalam kegiatan belajar. Yang keempat, sebagai sarana guru untuk mengumpan balik yang bersumber dari siswa. Yang kelima, sebagai alat untuk mengetahui perkembangan belajar. Yang kelima, sebagai materi utama laporan hasil belajar kepada para orang tua siswa. Kemudian yang kedua, penilaian hasil belajar. Nah, penilaian hasil belajar anak dilakukan untuk mengetahui perubahan perilakunya dan pembentukan kompetensi yang dapat dilakukan dengan penilaian kelas dan tes kemampuan dasar. Nah, berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan penilaian terhadap anak usia dini. Yang pertama, merumuskan atau menetapkan kegiatan. Yang kedua, menyiapkan alat penilaian. Yang ketiga, menetapkan kriteria penilaian. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menentukan nilai. Yang keenam, melaporkan hasil penilaian. Dan yang ketujuh, menindaklanjuti hasil penilaian tersebut. Adapun contohnya sebagai berikut. Kita lanjut lagi ke materi yang ketiga, yaitu bentuk-bentuk evaluasi dan antar hubungannya. Ada beberapa bentuk evaluasi pembelajaran, seperti yang pertama, evaluasi jangka pendek dan jangka panjang. Evaluasi jangka pendek yaitu melakukan evaluasi terhadap aspek secara kebetulan yang bersifat segera atau mendesak. Misalnya, dalam proses kegiatan belajar, anak bisa berupa anak tidak mau menyelesaikan tugasnya, ketika berpisah dengan ibundanya dia menangis, seperti itu. Sedangkan evaluasi jangka panjang adalah suatu tindak penilaian yang dilakukan dengan cara secara menyeluruh atau terorganisasi dan berkesinambungan. Contohnya seperti untuk memperoleh profil perkembangan anak secara lengkap, baik fisik, mental, kecerdasan, kemajuan belajar melalui bermain dan lain-lain. Kemudian bentuk evaluasi yang kedua yaitu evaluasi reflektif, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif lebih berorientasi kepada proses, sedangkan evaluasi sumatif berorientasi pada hasil. Nah, perencanaan dan pengelolaan program pembelajaran di TK memerlukan keterpaduan antara evaluasi reflektif, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif.
Nah, kemudian materi yang terakhir yaitu kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Nah, dalam menetapkan KKM, satuan pendidikan harus merumuskannya secara bersama antara kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya. KKM dirumuskan setidaknya dengan memperhatikan 3 aspek. Yang pertama, karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan atau daya dukung pada proses pencapaian kompetensi itu sendiri. Kemudian secara teknis, prosedur dalam menentukan KKM suatu mata pelajaran pada satuan pendidikan dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menghitung jumlah kompetensi dasar atau KD setiap mata pelajaran pada masing-masing tingkat kelas dalam 1 tahun pelajaran. Kemudian yang kedua, menentukan nilai aspek karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas materi, dan kondisi satuan pendidikan atau daya dukung dengan memperhatikan komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan atau daya dukung itu sendiri. Salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi adalah menggunakan acuan kriteria, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik itu mencapai ketuntasan itu dinamakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Nah, KKM harus ditetapkan sebelum awal tahun ajaran dimulai. Seberapapun besarnya jumlah peserta didik yang melampaui batas ketuntasan minimal, itu tidak akan mengubah keputusan pendidik dalam menyatakan lulus atau tidak lulusnya dalam pembelajaran. Adapun acuan kriteria itu tidak diubah secara serta-merta karena hasil empirik penilaian. Pada acuan kurva normal sering digunakan untuk menentukan ketuntasan belajar peserta didik jika diperoleh hasil rata-rata yang kurang memuaskan. Maka nilai akhir konversi dari kurva normal untuk mendapatkan sejumlah peserta didik yang melebihi nilai 6,0 sesuai proporsi kurva. Acuan kriteria mengharuskan pendidik untuk melakukan tindakan yang tepat terhadap hasil penilaian, yaitu memberikan layanan remedial bagi siswa atau murid yang belum tuntas dan atau layanan pengayaan bagi yang sudah melampaui kriteria ketuntasan minimal. Kemudian kriteria ketuntasan minimal ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Pertimbangan pendidik atau forum MGMP secara akademis menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Nah, KKM menunjukkan persentase tingkat pencapaian kompetensi sehingga dinyatakan dengan angka maksimal 100. Nah, angka maksimal 100 ini merupakan kriteria ketuntasan yang ideal. Target ketuntasan secara nasional diharapkan mencapai minimal 75. Satuan pendidikan dapat memulai dari kriteria ketuntasan minimal di bawah target nasional, kemudian ditingkatkan secara bertahap. Dan terakhir, kriteria ketuntasan minimal atau KKM itu harus dicantumkan dalam laporan hasil belajar atau LHB sebagai acuan dalam menyikapi hasil belajar peserta didik itu sendiri.